Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modul 3.18 Koneksi antar materi, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Oleh Mulyana Jabar, calon guru penggerak Angkatan 2 Kota Palu. Bersama Ibu Fitriani sebagai fasilitator dan Ibu Apianita Tungka sebagai pengajar praktik. Pandangan Bapak Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap sebuah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Sebagaimana tujuan pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara yang intinya adalah guru adalah penuntun segala kodrat yang ada pada anak. Dengan berlandaskan pada 3 semboyan yang sangat terkenal, Pratap Triloka, yaitu Ingarso Sungtulodo di depan memberi teladan, Ing Madya Mangun Karso di tengah membangun kemauan, dan Tuturi Handayani di belakang memberi dorongan. Kaitannya dengan pengambilan keputusan adalah bahwa sebagai pemimpin pembelajaran harus dapat mengambil keputusan yang tepat dan efektif yang berpihak pada murid, mampu menjadi teladan, memberikan motivasi dan mendorong serta menggali potensi murid agar dapat berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh pada prinsip yang kita ambil dalam pengambilan keputusan. Ketika kita dihadapkan pada dilema etika, akan ada nilai-nilai kebajikan mendasar yang bertentangan, seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup. Kadang memang benar untuk memegang peraturan, tapi terkadang membuat pengecualian juga merupakan tindakan yang benar. Pengecualian karena kemurahan hati dan kasih sayang. Kegiatan terbimbing pada materi pengambilan keputusan yang berkaitan dengan coaching yang diberikan oleh fasilitator dan pendamping sangat bermanfaat. Proses coaching yang memiliki 3 makna utama. Yang pertama adalah kemitraan. Hubungan coach dan coachee adalah hubungan kemitraan yang setara. Untuk mencapai tujuannya, si orang coach mendukung secara maksimal tanpa memperlihatkan otoritas yang lebih tinggi dari coachee. Makna yang kedua adalah memberdayakan. Dalam sesi coaching yang ditekankan pada bertanya reflektif dan mendalam. Seorang coach menginspirasi coachee untuk menemukan jawaban-jawaban sendiri atas permasalahannya dan coach akan menemukan solusinya. Makna yang ketiga adalah optimalisasi potensi. Selain coach dapat menemukan jawaban-jawaban sendiri, maka si orang coach akan berupaya memastikan jawaban yang didapat oleh coach diterapkan dalam aksi nyata sebagai potensi coach agar bisa berkembang. Coaching menjadi proses yang sangat penting. Hal ini karena dapat membuat murid menjadi lebih merdeka dalam belajar untuk mengeksplorasi diri guna mencapai tujuan pembelajaran dan memaksimalkan potensinya. Dan ini sangat bermanfaat bagi guru karena menjadi salah satu langkah yang tepat bagi guru untuk membantu murid mencapai tujuan, yaitu kemerdekaan dalam belajar. Pembahasan kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali pada nilai-nilai yang dianut oleh pendidik. Sebagai seorang pendidik dan pemimpin pembelajaran sangat sering dihadapkan pada kasus-kasus. Dilema etika adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Yang kedua adalah bisa berupa bujukan moral, yaitu situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Nilai-nilai yang mendasari seseorang dalam mengambil keputusan adalah melakukan demi kebaikan orang banyak, atau menjunjung tinggi prinsip-prinsip dalam diri, melakukan apa yang kita harapkan orang lain lakukan pada kita. Intinya adalah mengambil keputusan yang tepat dari permasalahan yang ada. Namun, tidak semua keputusan yang diambil dapat mengakomodasi semua kepentingan. Pengambilan keputusan yang tepat
yang berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pembelajaran pada modul 3.1 ini memberikan arah dan pengetahuan baru bagaimana mengambil dan menentukan keputusan yang tepat dan efektif. Dengan merujuk pada 4 paradigma yang terjadi pada situasi tersebut, 3 prinsip resolusi dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. 4 paradigma tersebut adalah individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Dan 3 prinsip resolusi berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Pertama, mengenali adanya nilai-nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa yang terlibat dalam kasus, kumpulkan fakta-fakta yang relevan, kemudian lakukan pengujian benar atau salah, uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji halaman depan koran, uji panutan atau idola. Kelima, pengujian benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema. Investigasi opsi trilema, buat keputusan, lihat lagi keputusan, dan refleksikan. Hidup adalah seni menggambar tanpa penghapus, jadi berhati-hatilah dalam mengambil keputusan di tiap lembaran berharga dalam hidupmu. Kesulitan-kesulitan pengambilan keputusan di lingkungan sekolah. Antara lain, sulit mengubah mindset rekan-rekan sejawat yang masih setia dengan pola lama, kemudian pengaruh lingkungan, kebiasaan atau budaya, kadang-kadang bertentangan dengan peraturan, dan perubahan pandangan atau paradigma setiap orang dalam menghadapi kasus. Pengaruh pengambilan keputusan terhadap pengajaran yang memerdekakan murid-murid. Guru sebagai pemimpin pembelajaran sedapat mungkin mengintegrasikan pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan berpihak pada murid. Dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, memetakan kebutuhan murid berdasarkan kesiapan belajarnya, minatnya, dan profil belajar. Kemudian membekali dengan pembelajaran sosial emosional agar mereka dapat mengelola emosi dan senantiasa dalam kesadaran penuh. Kemudian proses coaching yang membekali mereka untuk dapat menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan dihadapi. Semuanya itu bermuara pada pembelajaran yang menyenangkan dan memerdekakan murid-murid, sehingga pada akhirnya murid-murid dapat berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya untuk keselamatan dan kebahagiaannya. Keputusan yang diambil oleh pemimpin pembelajaran sangat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Peranan guru menjadi salah satu kunci kesuksesan murid-murid. Pengambilan keputusan dalam memberikan tuntunan akan menjadi arah bagi murid-murid untuk menentukan masa depannya. Ketika guru bertindak sebagai pamong yang dilandasi rasa asah, asih, dan asuh dan memberikan pengajaran yang berpihak pada murid dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, maka yakinlah anak-anak akan sukses di masa depan. Kesuksesan murid-murid adalah kebahagiaan guru. Kesimpulan akhir dari modul ini dan keterkaitannya dengan modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya sangatlah erat dan tak terpisahkan dalam menciptakan kemerdekaan belajar bagi murid-murid untuk menuju pada profil pelajar Pancasila. Anak-anak hidup sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Ki Hajar Dewantara. Pemimpin kreatif tidak harus memiliki segudang ide. Tugas mereka adalah mendorong orang-orang di sekelilingnya untuk menciptakan sebuah ide, kemudian memberikan penghargaan kepada mereka. Sir Ken Robinson. Mengajarkan anak berhitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga dan utama adalah yang terbaik. Teaching kids to count is fine, but teaching them what count is best. Bob Tolbert. Mengajarkan anak agar pandai berhitung itu bagus, namun yang terbaik dan yang paling utama adalah menumbuhkan dan menguatkan karakter murid-murid. Nilai-nilai kebaikan seperti kejujuran, etika, kasih sayang, penghormatan, keikhlasan, kepedulian, kebersamaan, dan lain-lain menjadi bekal berharga dalam menjalani kehidupan murid-murid kini, esok, dan selamanya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.